Oke, cek. Mana? Ada suara saya? Masya Allah. Ada Pak. Sudah Pak, sudah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini nggak tahu nih, ngeblank, ngehang. Aduh, laptopnya nih. Memang harus direboisasi ini sepertinya nih. Allah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Kita, sepertinya gini aja deh, saya lengkap aja masalah uang. Karena ngomongin uang kali ini. Jadi kalau ngomongin uangnya jadi berat ini. Ya, jadi untuk materi masalah uang nanti silakan Bapak Ibu dibaca karena memang saya sudah share ya. Nah, sekarang saya ingin lanjutkan karena di RPS-nya itu kan ada tentang masalah tukar menukar ya dan konsumsi. Kalau nggak salah ada konsumsi ya. Jadi saat ini saya sambung aja ke konsumsi dulu, saya lengkap ya. Ini saya potong juga materinya tentang masalah konsumsi. Wah, ini serem ya fotonya dikit nih. Jadi konsumsi. Jadi ini ada kaitannya tadi ya dengan ayat Al-Quran yang sudah saya bacakan bahwa kita diperintahkan Allah silakan bila kita makan kulu washrabu wala tusrifu ya. Makan dan minumlah kalian kata Allah tapi ingat ya wala tusrifu. Nah, janganlah kalian berlaku musrif. Nah, musrifun itu artinya apa? Berlebih-lebihan. Lebih-lebihan. Nggak boleh mubazir. Kalau makan sekedar kebutuhan itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Islam tidak melarang. Kalau berlebih-lebihan maka Allah itu marah. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang musrif. Nah, orang-orang musrifin itu artinya orang-orang yang berlebih-lebihan dalam konsumsi. Kalau kita lihat itu banyak sekali ya di antara kita ini. Nah, kadang-kadang minum pun nggak habis gitu ya. Makan pun nggak habis, suka boros gitu ya. Suka berlebih-lebihan sehingga tidak apa nama istilahnya itu ya. Tidak bisa membagi gitu ya antara mana yang menjadi kebutuhan sama keinginan, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan badan kita, fisik kita dengan keinginan yang kita inginkan. Rasanya kalau yang menu-menu itu semuanya pengen makan, pengen dimakan. Tapi ternyata itu hanya sekedar keinginan. Nyatanya yang kita masukin ke perut kita itu cuma satu atau dua, atau mungkin hanya satu piring saja gitu. Minuman juga begitu. Pesan misalnya jus, ya, jus mangga, jus tomat, ya, jus melon, jus kiding, ya, jus kiding. Semuanya lah gitu ya. Nah, tapi ternyata pada akhirnya juga tidak habis. Makanan juga seperti itu. Dan sering juga saya lihat di restoran-restoran itu termasuk juga di hotel-hotel. Kalau ketika makan itu, ya, itu saya lihat itu semuanya ingin dimakan, semuanya ingin seolah-olah ini dia merasa nggak kebagian. Padahal sebenarnya apa salahnya gitu? Kita ambil mana yang kita makan dulu satu gitu ya. Ini enggak dikumpulin semua, diambil ini, diambil A, diambil B, diambil C, diambil apa? Dikumpulin di atas meja. Kemudian pada akhirnya juga dicicipin, kemudian juga ditinggalin sisanya. Nauzubillah. Inilah kebiasaan-kebiasaan kita yang bagaimana kita ini ya seringkali boros ya dalam berlebihan dalam konsumsi ini. Dan Allah sangat melarang itu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik, teman-teman semuanya kita lanjutkan materinya. Ini kenapa hang lagi nih? Konsumsi. Ya berikutnya. Kalau nggak jalan slide-nya saya lanjutkan aja diskusinya ya. Jadi manusia konsumsi kita itu ada dua ya teman-teman.
Dalam Islam itu ya, ada yang namanya konsumsi fisik dan ada yang namanya konsumsi non fisik. Kalau bahasa lainnya ada rohani, ada jasmani dan rohani. Ada lahir dan batin. Ini ada nafkah itu lahir dan batin kan ya. Nggak boleh hanya nafkah lahir aja gitu, atau nafkah batin atau lahirnya enggak gitu. Atau sebelumnya sebaliknya, lahir aja batinnya enggak. Itu juga tidak sempurna gitu. Ya sebagaimana yang dikatakan bahwa Islam itu tidak melarang umatnya atau manusia itu tidak dilarang untuk mencari harta, mencari kekayaan, mencari harta benda. Ingat ya, segala sesuatunya itu, apakah itu kita mencintai wanita, istri kita, anak-anak kita, harta benda, emas dan perak gitu ya, semuanya itu adalah bagian dari fitrah manusia ya, fitrah manusia. Setiap manusia pasti akan menginginkan, termasuk juga saya, akan menginginkan penghasilan gitu, ingin mendapatkan harta gitu, ingin memiliki rumah, ingin memiliki mobil, kendaraan yang layak gitu, ingin memiliki pekerjaan yang mumpuni gitu ya, ingin memiliki penghasilan, memiliki gaji yang besar gitu. Semua orang itu memiliki hasrat yang sama sebenarnya, tapi ada keinginan kita itu dibatasi oleh yang namanya keimanan, ya, unsur-unsur spiritual. Nah inilah sama juga dengan konsumsi ini. Tadi kita ingin makan ini, makan itu, makan ini, segala macamnya kita ingin konsumsi, ingin kita makan, ingin kita kuasai, ingin kita nikmati ya, sebenarnya gitu ya keinginan kita. Tapi sebenarnya dalam fisik kita itu juga tidak menampung gitu ya semua yang kita inginkan itu. Maka oleh karena itu hal yang menjadi amat penting yang harus kita cermati itu adalah bagaimana kita memaksimalkan ya mengkonsumsi apa namanya sekebutuhan kita aja gitu. Sekebutuhan kita aja ya. Berapa banyak pun kita konsumsi pasti yang akan kita serap dalam fisik kita itu, dalam tubuh kita juga sama, tidak akan berubah setiap harinya juga sama. Meskipun misalnya Bapak Ibu ya hari ini makan ke restoran Jepang misalnya, besok restoran Korea, besok restoran Padang, besok restoran Manado, misalnya besok restoran Medan, besok restoran warteg gitu, dan seterusnya ya. Apapun yang kita makan pasti pada akhirnya juga akan apa namanya menjadi kotoran gitu, dan yang akan menyerap ke dalam tubuh kita itu akan tetap sama setiap harinya gitu ya, setiap hari itu sama. Jadi tidak ada perbedaan itu, meskipun mungkin ada hal-hal yang perlu kita konsumsi yang agak lebih gitu ya untuk meningkatkan daya dan stamina tubuh kita. Oleh karena itu dalam Islam itu sangat penting ya. Dan ingatlah bahwa segala sesuatunya yang kita miliki itu bukanlah hanya untuk kita habiskan secara individu, bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Banyak orang-orang yang memang kadang-kadang dia tidak memiliki ya makanan untuk dikonsumsi gitu. Disitulah saatnya kita harus berbagi ya, harus memberikan ya dari apa-apa yang kita miliki gitu kan, sehingga seseorang itu bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati gitu. Seseorang bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Seseorang bisa memakan seperti apa yang kita makan. Inilah hakikatnya ya, teorinya ya ekonomi Islam itu konsumsi dalam perspektif Islam itu bagaimana memberikan makan sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Kalau bisa seperti apa yang kita makan. Bukan ya mencari keuntungan sebesar-besarnya, mencari harta sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk kita makan sendiri saja. Ini bukanlah teori konsumsi dalam Islam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, maka oleh karena itu spiritual itu sangat penting. Dengan kita memiliki spiritual, rohani kita itu akan menyeimbangkan konsumsi kita. Ya, konsumsi kita. Karena banyak orang ya konsumsi fisiknya itu banyak apa saja dimakan, tapi rohaninya tidak ada gitu. Kosong. Kosong. Kosong dari konsumsi. Ya tentu konsumsi rohani itu dengan jasmani itu pasti berbeda ya Bapak Ibu. Nah oleh karena itu pentingnya kita membagi porsi-porsinya masing-masing. Ya porsinya masing-masing. Mana yang konsumsi rohani dan mana yang konsumsi jasmani.
Baik Bapak Ibu, mari kita lihat makna ataupun arti ya dari konsumsi itu. Kalau kita lihat ya dari pakar ekonomi itu kan definisi konsumsi itu kan secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan kita yang saya sebutkan tadi ya, baik itu mungkin rohani kita ataupun jasmani kita, terutama ini jasmani. Maka dalam Islam konsumsi itu ya memiliki arti juga yang sama sebenarnya, ya memiliki arti yang sama. Jadi sama-sama menggunakan barang atau jasa gitu ya, menggunakan harta gitu ya, ataupun uang yang tadi kita jelaskan. Tapi mungkin ada sedikit perbedaannya dengan konvensional, ya, yaitu adalah di mana tujuan konsumsi kita itu memiliki hal yang sangat mulia, yaitu adalah apa? Salah satunya adalah tujuan konsumsi itu untuk agar kita lebih kuat ya, kuat beribadah. Dan kemudian capaian-capaian yang ada di dalamnya gitu. Ya. Dan kemudian yang menjadi terpenting adalah bagaimana kita mengkonsumsi itu, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, ini yang menjadi perbedaannya ya. Ketika kita berbicara tentang konsumsi dalam Islam, dalam ekonomi Islam itu. Bagaimana, apa tujuan dari konsumsi kita itu? Ketika Anda misalnya makan suatu makanan, misalnya ya, taruhlah makanan itu berharga banget misalnya, mahal gitu ya. Sebenarnya tujuannya apa sih? Apakah tujuannya kita posting-posting, kita foto, kita posting-posting, kita pamerin, kita bikin ke Instagram story atau WA story atau segala macamnya gitu ya. Kita posting, apakah ini tujuan kita gitu? Apakah kita memakan itu tujuannya untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau lebih kuat bergairah bekerja, atau mungkin semangat bekerja, termotivasi bekerja karena yang kita makan itu mahal, enak gitu ya, sehingga kita lebih bersemangat lagi bekerja gitu ya. Nah, ini ada beberapa tujuan-tujuan yang mulia yang dimiliki oleh konsumsi dalam Islam, perspektif Islam. Oleh karena itu, perilaku konsumsi itu atau menggunakan barang atau jasa di dalam Islam itu ya harus memiliki kapasitas-kapasitas yang ditentukan dalam Islam. Maka namanya konsumsi dalam Islam. Salah satunya tadi tidak boleh, itu adalah tabdzir ya, atau musrif, mubadzir dan berlebih-lebihan dalam konsumsi. Banyak ya kecenderungan kita sebagai manusia ini, rata-rata apalagi kalau kita punya duit gitu ya, itu suka boros gitu ya. Kecenderungan-kecenderungan seperti ini itu sangat bertentangan ya dengan konsep ekonomi syariah itu, ekonomi Islam gitu. Ya, di mana kita mendapatkan uang yang banyak, apalagi dapat THR, dapat diskon, dapat apa segala macamnya, itu biasanya kita jor-joran, ngabisin royal banget. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan tidak seperti itu. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu yang berbahagia di dalam Islam itu ya memahami bagaimana teori konsumsi dalam Islam. Ya. Nah, sebagai penutup, sebelum saya menutup pertemuan kita pada malam hari ini, karena memang jam 8 saya harus close ya, closing gitu ya. Ada 5 menit lagi. Masih terdengar suara saya? Halo? Masih, Prof. Masih, Masih, Prof. Baik. Masih. Baik. Nah, jadi ada yang namanya konsep maslahah. Nah, ini sebagai penutup nih, closingnya lah. Konsep maslahah. Maslahah itu maslahah untuk diri kita dan maslahah untuk orang lain. Kan kemarin juga udah jelaskan ya. Bagaimana maslahah itu? Maslahah lil ammah. Jadi bukan hanya maslahah lil nafsiyah gitu ya, untuk diri kita gitu. Karena banyak orang dapat harta, banyak kekayaan, semacamnya, itu hanya dinikmati sendiri saja. Atau mungkin paling banter keluarganya, atau teman-temannya, teman sekantor, teman sejawat, sepenanggungan, teman perjuangannya, atau sebestinya gitu ya, dan lain seterusnya. Atau teman sekelasnya gitu. Tapi tidak melihat kepada aspek-aspek yang lebih luas, masalah-masalah lil ammah. Islam itu sangat memperhatikan bagaimana kebutuhan orang lain itu juga bisa harus diperhatikan, harus dipenuhi. Bahkan kata Nabi kan, la yu'minu ahadakum ya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi seseorang itu tidaklah beriman kata Nabi ya ketika dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain, tidak memperhatikan orang lain. Ya, dia kenyang, orang kelaparan gitu.
Nah, ini sangat penting diperhatikan. Nah, jadi konsep masalah ini adalah konsep yang utama dan pertama yang harus diperhatikan dalam konsumsi ini. Apa sih tujuannya? Apa sih masalahnya gitu ya? Apa sih manfaatnya gitu ya? Kalau saya makan ini apa manfaatnya? Kalau saya memberi, berbagi pada orang lain apa manfaatnya? Nah, ini menjadi penting nih Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita ya sudah mubazir, boros-boros tapi kita tidak loyal terhadap orang lain. Ya, jangan kita pernah berpikir kalau kita memberi itu harta kita habis. Mana kasat sadaqatun mimma kata Nabi itu, kalau Anda memberi maka hartamu akan bertambah, bukan berkurang. Mana kasat itu jaminan dari Nabi, jaminan dari Allah. Mana kasat tidak akan berkurang kata Nabi. Ya, meskipun mungkin uang kita pasti bisa berkurang saldonya, iya benar. Tapi pada hakikatnya Anda itu lagi deposit gitu ya di akhirat nanti gitu. Nah, jadi oleh karena itu jangan pernah merasa bahwa kalau kita berbagi kepada orang lain maka kita hartanya berkurang ya, apalagi kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang sangat membutuhkan ya, orang-orang yang kelaparan, fakir miskin, para peminta-minta yang memang real gitu ya, mereka itu kesulitan ya kan. Ada lembaga-lembaga sosial, yatim piatu, orang-orang janda-janda dan jompo-jompo yang mereka itu tidak punya penghasilan, tetangga-tetangga kita yang dekat dengan kita, seperti teman-teman seperjuangan, dan termasuk juga orang tua, saudara-saudara kita, dan apalagi anak ataupun keluarga kita. Jadi jangan sampai kita royal terhadap diri, tapi tidak royal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa saja kesuksesan yang kita miliki itu adalah doa-doa dari mereka gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini adalah usaha saya gitu. Memang usaha kita, perjuangan kita, tapi mungkin bisa saja di balik itu ada doa-doa mereka yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ada beberapa prinsip terakhir, ada prinsip keadilan dalam konsumsi itu. Keadilan itu kan merata ya. Jadi jangan hanya memonopoli sendiri saja atau kenyang sendiri gitu ya, tapi juga memberikan kepada orang lain. Ya, kesejahteraan kepada orang lain. Nah, termasuk juga kita di sini teman-teman ada yang pimpinan gitu ya. Mereka-mereka yang bekerja, yang berusaha, berjuang, memajukan perusahaan kita juga adalah orang-orang yang termasuk ya, sangat berjasa untuk mensejahterakan perusahaan itu dan juga kita ya, hingga perusahaan itu jadi maju. Dan prinsip keadilan, prinsip kebersihan, ingat, an-nazafatu minal iman ya, kebersihan itu dari sebagian dari iman, makan juga harus dari yang bersih, bukan hanya sekedar halal, baik, dan juga bersih dan higienis. Jangan makan makanan yang tidak sehat. Kan halal Ustaz, kan caranya belinya dengan uang yang halal juga, tapi harus dilihat juga ya. Jangan sampai karena kita makan makanan yang tidak bersih akhirnya menjadi penyakit, bukan menjadi bertambah stamina tapi justru kita down gitu ya. Kesederhanaan juga ya, kesederhanaan, bukan di warung sederhana ya. Kalau di rumah makan sederhana itu mahal. Ya, mereknya sederhana tapi makannya luar biasa ya. Namanya restoran sederhana itu. Nah, sederhana itu tidak harus sulit ya atau di bawah standar gitu ya. Sederhana itu ya sesuai dengan kapasitas kita gitu ya. Kalau kita mampunya makan dengan ayam, dengan daging, dengan apa ya kita makanlah, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Kalau memang mampunya kita dengan tempe ya, tempe orek, tempe goreng ya, gulai tempe, semuanya tempe gitu ya. Semuanya bahannya dari tempe. Ya udah, alhamdulillah kita bersyukur. Mungkin itulah yang kita miliki. Jadi kesederhanaan itu adalah kemampuan yang kita miliki. Qanaah namanya ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah kemurahan hati. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, berbagi. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita dalam makan itu memiliki moralitas akhlak. Ya, makan itu memiliki adab etika ya. Makan itu ada caranya. Sama kayak ibadah. Ada caranya, ada ketentuannya, ada cara-caranya. Seperti misalnya makan tidak boleh ya berjalan ya, tidak harus membaca bismillah ya, tidak boleh mubazir, tidak boleh buang-buang makanan, tidak boleh pamer-pamer makanan. Kan sayang ya kalau misalnya ada di antara teman kita yang belum makan seharian, yang kesulitan, ada tetangga kita yang miskin, lihat status kita yang begitu banyak makanan di meja, tapi orangnya cuma 2 orang gitu ya, 3 orang. Katanya kan lagi anif perseri gitu ya, pernikahannya, makanannya banyak banget, penuh mejanya gitu ya. Ya, di Sabu Haji lagi gitu ya.
Nah, tapi ada orang di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita yang memang mereka hanya ya makan pakai tumis kangkung misalnya gitu, pakai tempe orek misalnya, ikan asin misalnya. Oleh karena itu teman-teman, inilah pentingnya ada moralitas di situ. Ya, ada moralitas di dalam konsumsi. Jangan sampai kita tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, Pak. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja. Mungkin barangkali udah jam 8 ya, lewat 1 menit ya, tepat waktu. Karena mau izin juga ya, mau berangkat ke Yogyakarta. Itu saja barangkali teman-teman. Mohon maaf, ini slide saya kayaknya nggak jalan. Apa di tempat saya aja nggak jalannya, apa di sana. Mungkin barangkali ya ada macet ya, karena ini sore. Tahu juga. Ala kulli hal kita bersyukur alhamdulillah masih bisa bertemu dan masih bisa mendengarkan suara saya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa difahami dan bisa dimengerti dan lanjutkan. Anda download di Unlink tentang fungsi uang dan silakan dibaca. Dan minggu depan silakan dibuat kelompoknya dan saya tinggal standby mendengarkan presentasi, nanti paling akan menyambung saja ya, menambah lah ya, menambah diskusinya kalau misalnya nanti ada beberapa hal yang belum jelas gitu, seperti itu saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Terima kasih dari saya. Mohon izin Prof, tadi materinya diambil di mana tadi? Ada di Adlink tentang fungsi uang ya, makanya saya nggak jelaskan lagi Bukan, karena materi presentasi. Oh, presentasi ada di RPS, pertemuan perdana, dan itu ada di WA Group juga. Di situ kan ada pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, dibagi-bagi aja. Nanti ada sekitar 6 kelompok. Silakan Bapak Ibu pilih temannya, ya, boleh dicampur. Ada Bapak dan Ibunya. Silakan ya. Kemudian nanti silakan buat PPT-nya seperti saya ini, sederhananya seperti ini. Atau lebih menariknya boleh juga nanti bikin video model apa, apalagi yang desain-desain IT dan multimedia mungkin lebih bagus lagi nanti ya, silakan. Ini hanya slide sederhana saja contoh dari saya. Nah, tapi jangan seperti ini juga nanti. Nggak jalan. Ini mungkin karena banyak ininya bemper-bempernya ini, jadi berat ya di laptop saya ini. Karena laptop saya sudah terjadul ini. Ya RAM-nya cuma 4 GB ya. Orang udah 12 GB gitu ya, 16 GB, saya baru 4 GB gitu ya. Ya, apalagi kalau Pak Firmansyah nih, direktur ya, owner, laptopnya kencang nih. Kalau ibaratkan mobil itu udah pakai turbo gitu Pak ya. Masya Allah. Kencang Pak. Oke, kencang ya. Vitamin ADEK Pak. Ya, Masya Allah. Baik, teman-teman. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ya, saya harus ke kampus lagi nih. Karena menyiapkan akomodasi dan lain-lainnya. Persiapan buat besok jam 12 ini berangkat. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Silakan Bapak Ibu buat kelompoknya. Biar lebih jelasnya temanya tentang apa, silakan Bapak Ibu ini ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita ini aja sih, menambah wawasan kita. Bapak Ibu juga bebas berekspresi, berdiskusi ya. Nah, jadi oleh karena itu saya sarankan buatlah materi sebaik-baik mungkin. Boleh 15 sampai 20 slide lah gitu ya. 15 sampai 20 slide. Jadi silakan nanti dipresentasikan secara bergantian. Oke, itu saja. Tidak ada? Cukup ya? Cukup Pak. Alamin saja. Bapak Ibu, di sini ada 26 peserta ya.